Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa? Mudah-mudahan demikian. Senang banget hari ini saya Indah Adina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda. Dan tentu saja kami membawa Anda dalam sebuah diskusi yang luar biasa. Persembahan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam podcast pelayanan kesejahteraan sosial. Ada dua bapak, satu ibu yang sudah bersama dengan Indah. Kita bicara soal pendekatan berbasis kelompok yang partisipatif untuk membantu individu mengatasi dampak penyakit mental, gangguan kepribadian, dan anak kelebihan energi. Therapeutic community. Oh, ada anak kelebihan energi ternyata. Oke. Baik Bapak Ibu, sehat selalu. Salam sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Baik, sehat Mbak Indah. Sehat ya. Atur sembahnu rawuh malih Bapak. Yes, ya. Pak Arief setia di SIP dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul, oke. Podcast ini didukung sama DPRD DIY ya. Komisi D sudah rawuh di sini, Bangun. Ada juga Bapak Widianto SSMP, Kepala BPRSR dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Betul. Oke, baiklah. Pak Wid, sehat Pak Wid? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak di sana apa kabar? Ya, baik, fine. Ada berapa anak sekarang Pak? Sekarang ada 45. Ada 45. Ya, Yang perempuan berapa? ada dua. Oh, 2 perempuan. Ada 2 perempuan. Oke. Nanti itu akan berganti, cepat bergantinya. Karena yang di sana itu adalah titipan aparat penegak hukum. Oke. Titipan aparat penegak hukum. Ya. Bapak nanti cerita ya Pak, apa yang dilakukan di sana, kemudian bagaimana Ya. pendekatan yang dilakukan sama Bapak dan kawan-kawannya, Ya, supaya kita ngerti sebetulnya balai ini fungsinya untuk apa dan sebagainya. Oke. Ibu cantik, Ibu Jatu Anggraini, sarjana psikologi, MC, psikolog, wah ini pasti ya, banyak banget ini sekolahnya berapa lama Bu? Yayasan Surya Anggraini Psychology Center, Yogyakarta. Iya, sehat Bu. karena sehat dimulai dari saya. Oh, oh gitu ya, jadi sehat dimulai dari sana. Iya dong. Kalau dinas sosial melayani merantasi. Oh kita pakai itu dulu ya, boleh ya. Oke, dinas sosial melayani merantasi. Tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu, selama 1 jam kita diskusi. Topik kita memang nggak main-main nih ya. Ini pendekatan berbasis kelompok yang partisipatif untuk membantu individu mengatasi dampak penyakit mental. Jadi ada dampak penyakit mental, kemudian gangguan kepribadian dan anak kelebihan energi. Ini definisinya seperti apa nanti Bapak Ibu ya yang akan pengandikan. Bu Jatu di sini pasti juga akan menjelaskan banyak sama kita meskipun ada Pak Kepala. Pak Dewan dengan ketugasannya ada anggaran, ada pengawasan, kemudian legislasi. Ini pasti juga kemudian akan mensupport dinas sosial dan juga semua yang tergabung di dalamnya supaya apa yang diinginkan ini bisa terwujud nyata. Saya mohon izin dulu untuk membacakan satu narasi yang disiapkan redaksi kami, boleh J? Monggo. Bisa masuk diskusi dari apa yang sudah disiapkan oleh redaksi kami. Ya, pemirsa, Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan perhatian tinggi terhadap isu kesehatan mental dan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Karakteristik DIY sebagai daerah pendidikan serta pusat mobilitas penduduk menjadikan permasalahan kesehatan mental, gangguan kepribadian, dan perilaku anak dengan kelebihan energi semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang komprehensif, berkelanjutan, serta berbasis masyarakat. Pemerintah daerah DIY secara proaktif merancang kebijakan dan program rehabilitasi serta perlindungan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, sehat secara mental, dan berfungsi sosial secara optimal. Melalui acara ini, kami mengajak Anda untuk diskusi tentang topik yang bolak-balik sudah kami sampaikan ke Anda. Dari ketugasannya masing-masing akan menjelaskan kepada kami. Supaya kita semua tidak salah mengartikan satu kata atau definisi, biarkan Bu Jatu nanti menjelaskan ya kepada kita. Sebetulnya gangguan mental itu yang seperti apa, kemudian juga anak-anak kelebihan energi itu yang seperti apa, dan sebagainya. Kita boleh dengerin dulu Bapak-Bapak? Boleh, ini giliran Bu Jatu sekarang. Saya ya. Ya, Bu psikolog kita terus nih Bu, ini anak-anak yang apa namanya punya gangguan mental, kelebihan energi, kemudian juga ada dampak-dampak yang menyertai penyakit mental. Ini apa yang mesti kita waspadai? Iya, yang mesti kita waspadai sebenarnya bukan pada gangguan mental itu saja ya, karena selama ini kalau kita mengenal gangguan mental, penyakit mental itu yang lebih banyak kita kenali adalah psikotik, neurotik, atau sering teman-teman itu, masyarakat itu mengenalnya dengan ada skizofrenia yang sering disebut G1LA gitu ya Pak ya. Ada G1LA, oh Yang ya bisa oke, dibaca. ya baiklah. itu kemudian ada yang namanya kecemasan, ada yang namanya obsesi kompulsif. Itu
gangguan yang jelas sudah terlihat itu penyakit. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak terlihat. Misalnya pada gangguan kepribadian yang dia suka mencari perhatian berlebih, suka jadi pusat perhatian. Yang ini kadang orang nggak bisa lihat bahwa itu sebuah masalah kesehatan mental. Nah, ini yang kadang agak sulit dikenali, seperti kalau pada anak-anak ya, terkait dengan kasus kejahatan jalanan misalnya. Ya. Nah, itu kan nggak bisa dilihat hanya dari sisi, oh dia melakukan pembacaan atau yang lain. Tapi di balik itu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak Terpenuhi. terpenuhi. Oke. Mungkin bahkan tadi ada gangguan-gangguan kepribadian yang itu tidak terlalu kelihatan. Karena kalau di gangguan mental yang sudah berat itu kan nanti ada dia tidak kontak realitas, sudah mengganggu fungsi hidupnya sehari-hari. Tetapi kalau pada gangguan kepribadian ini kan yang terganggu cara berpikirnya itu yang maladaptif, yang tidak seperti halnya orang pada umumnya. Nah, tapi kalau di gangguan mental yang berat tadi kan sudah mengganggu tuh karena cara berpikirnya salah, keliru. Tapi kalau pada gangguan kepribadian begini biasanya tidak gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena masalah-masalah mental ini tidak terlihat seperti halnya penyakit-penyakit fisik. Nah, ini yang perlu adanya Tapi ada dampak yang ditimbulkan. Dampaknya tentu jelas, seperti kalau gangguan mental ini apalagi yang sudah berat, ada psikotik, ada neurotik, itu dia kan pastinya akan mengganggu dirinya sendiri, aktivitasnya sendiri. Mungkin kalau pada orang-orang yang bekerja ya jadi kerjaannya tidak produktif lagi. Pada orang yang di rumah, kalau ibu rumah tangga ya tidak bisa mengerjakan fungsi sehari-hari, jelas mengganggu. Sampai pada yang berat lagi kan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Bisa kalau pada schizofren bisa melukai ya Pak, ya bisa melukai. Tapi kalau pada gangguan kepribadian, mengganggunya itu kayak kita berteman tuh jadi orangnya tuh toksik gitu loh. Kalau di lingkungan kantor toksik, kadang temennya apa dia marry terus melakukan apa sesuatu, atau nanti ngomongin orang di belakang. Nah, hal-hal memecah itu, belah misalnya, memecah belah, membuat nggak kondusif lah. Iya, itu kan sudah Racun banget, mengganggu kan? Iya. Mengganggu, tapi tidak disadari bahwa itu sebuah gangguan kepribadian. Oh, Nah, oke. Terus kalau gangguan tadi pada anak yang kelebihan energi ya. Kelebihan energi itu kalau di psikologi biasanya ada istilah yang namanya gangguan pemusatan perhatian baik disertai atau tanpa hiperaktivitas. Nah, kalau itu mungkin yang dimaksud adalah ya anak-anak ini biasanya fokusnya mudah terpecah. Kemudian hiperaktivitas itu ya dia seolah-olah digerakkan oleh mesin, nggak bisa diem. Kalau anak laki-laki biasanya ke fisik nggak bisa diem, anak perempuan itu lebih ke verbal, banyak ngomong. Yang kalau di sekolah kadang kalau tidak lakukan assessment dianggap sebagai anak yang bodoh, anak yang troublemaker, akhirnya nggak naik kelas. Padahal kalau untuk gangguan pemusatan perhatian itu dilihat dari IQ harusnya rata-rata. Artinya kan secara akademis harusnya mampu. Tapi karena tadi penanganan yang belum tepat, karena mungkin banyak yang belum sadar dengan gangguan tersebut, akhirnya ya udah yang terjadi adalah dia troublemaker, ngeyel, nakal, sampai nggak naik berisik kelas. gitu ya. Berisik ya. Karena dia Jalan terus banyak jalan ngomong, terus. Oke. punya aturan sendiri gitu. Oke. Ibaratnya ini tombolnya mana sih, pencet aja biar diem gitu ya. Harus tahu. Karena tadi kan digerakkan mesin, Betul, ibaratnya gitu ya. betul, Oke, ya. baiklah. Saya ke Pak Wid dulu ya Pak. Iya. Ini yang di tempat Pak Wid itu anak-anak yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau di balai kami namanya BPRSR. Ya. BPRSR itu Sekali lagi tadi apa Pak? Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja. Oke. Kami itu di bawah Dinsos ada 6 balai. Di Oke. kami itu tentang remaja. Ya. Terus ada BRSBKL itu Bina Karya dan Laras, Oke. Gelandangan Pengemis dan Laras, ODGJ. Baik. Terus BRTPD yang di Pundong, Oke. itu khusus untuk difabel. Oke. Terus Panti Jumbo, BPSTW, Itu yang ada di Kasongan dan Pakem. OJ ya. Terus BRSPA, Ya. itu ada di Bima Martani dan OJ. di Wonosari. Ya. Oke. Ah, Ya. itu terus yang Satu lagi. satu yang di lagi. Benerio. bukan di BPRSB. Perempuan dan anak. Jadi itu ngurusi korban. Oh. Kalau yang itu, kalau di tempat kami ngurusi pelaku.
Oh, Gitu. korbannya di sana, Bapak yang pelaku. Ya, Oh, gitu. ya. Ya, ceritanya kalau yang di BPRSR ini mereka adalah anak berhadapan dengan hukum dalam Oh. kategori anak yang berhadapan dengan hukum dan juga remaja bermasalah sosial. Ini dua hal yang berbeda. Berbeda. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya sudah melakukan, kalau anak berhadapan dengan hukum Ya. itu sudah melakukan pelanggaran Pidana. hukum dan kasusnya diteruskan, dilaporkan, disidik dan sampai dengan ke pengadilan. Oke, berhadapan dengan hukum ya. Ya. Oke. Terus kalau yang remaja bermasalah sosial ini melakukan pelanggaran norma atau etika atau apa yang berlaku di masyarakat, tetapi tidak terlaporkan, tidak dilaporkan oleh masyarakat. Dia biasanya dicap, oh kayak wong nakal dan sebagainya gitu. Dan itu pun bisa terjadi di sekolahan, suka bolos, suka merokok di lingkungan sekolah, Oke. suka berkelahi dan lain sebagainya. Troublemaker, toxic. Ya, gitu betul, ya. itu. Oke. Anak yang Itu kalau nggak dilaporkan berarti yang membawa ke sana siapa? Nah, itu kami bekerja sama dengan sekolah masing-masing, Oke. dengan pemerintah kalurahan, Ya. dan masyarakat. Bahkan keluarga pun bisa. Karena Membawa anaknya saking ke pusingnya gitu, Oh, jutek nanti ya. Oke. itu diserahkan pembinaannya atau pelayanannya kepada kami. Oke. Ya, Itu kalau seperti keluarga berarti kan oleh keluarga. Ya, Kalau sekolah ini juga atas persetujuan keluarga ya, Mas Budi? di situ Ya. nanti sebelum diserahkan kepada kami itu orang tua dipanggil biasanya. Terus satu forum dengan kami. Kebanyakan kan belum tahu kerja kami itu seperti apa. Ya. Dikira seperti Penjaga. militer, Ya, terus ya. keras dan lain Oke, sebagainya. Baiklah. Kami humanis. Oke. Dan gratis. Oke. Yang baik. penting itu. Jadi tadi pengantikan Rumin, kemudian kalau sudah deal baru dimasukkan Ya, ke terus- Bapak. Terus Oke. nanti kami terima ada surat yang harus ditandatangani. Oh, Di situ ya klausulnya banyak sekali oke. tentang kerelaan anaknya untuk dibina di sini, Oke. tentang bla 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 banyak sekali. Baiklah. Ini perlu assessment atau enggak sebetulnya kalau Iya. masuk Bapak? Perlu. Iya. Yang melakukan? Yang melakukan kalau asesmen awal kalau dari sekolah, Ya. itu kan pasti BB-nya, Oke, BK ya. nah BK atau BK. BPK. Oke, terus? Tapi kalau dalam masyarakat, Ya. kami datang biasanya. Oh, nggak Kami tahu. datang. Jadi home visit masyarakat namanya. bisa juga kemudian melaporkan ke tempat penjenengan Bisa. bahwa dia ada anak yang Iya. seperti ini. Nggih. Oh, Terus- jangan sampai nanti hukum masyarakat yang berlaku ya, karena saking Jangan ganggunya sampai. gitu loh. Makanya boleh lapor ke Ya, tempat. biasanya yang sudah parah, yang sudah kalau dalam masalah dicing ya, dicap negatif, Ya. di stereotype sama Ya. masyarakat itu baru mereka dibawa. Tapi kalau masih dalam rangka pembinaan oleh masyarakat, entah Ya. karang tarunanya, entah pemerintah desa dan lain sebagainya, ya biar diselesaikan dulu, Oke. gitu. Ini mentok baru tempat Bapak. Iya, biasanya Oh, seperti itu. iya. Nanti Bapak akan cerita ke kita apa saja yang dilakukan di sana. Siap. Cuman ini ada therapeutic community. Tadi kan bolak-balik kan kita ngobrol gitu ya. Biar Bu Jatuh dulu. Iya. Bapak baru pasang radar, Pak. Ya. Bapak lagi mengkolek data. Iya. Bu Jatuh, ini tadi ada therapeutic community ya. Yang dimaksud pendekatan therapeutic community dalam rehabilitasi sosial itu yang seperti apa, Bu Jatuh? Jadi kalau dari secara istilah itu yang namanya TC, Therapeutic Community, itu adalah pendekatan rehabilitasi sosial yang memang dia memanfaatkan yang terstruktur dan dia memanfaatkan unsur masyarakat atau komunitas di situ. Jadi yang instrumen terapinya itu justru masyarakat. Oke. Justru masyarakat di situ. Prinsip dasarnya adalah dia yang kalau mau menolong diri sendiri itu melalui cara saling menolong. Menolong diri sendiri dengan cara saling menolong. Jadi melibatkan banyak orang di situ, artinya pemulihan, pengobatan itu tidak hanya bertumpu pasif pada obat-obatan, terus ke rumah sakit jiwa dan lain-lain gitu, ke psikolog, ke psikiater, tidak hanya itu. Tetapi di situ memerlukan keaktifan individu itu sendiri dan individu-individu yang ada di sekitarnya. Ini biasanya dijalankan di mana kalau yang therapeutic community? Biasanya kita menggunakan untuk masalah-masalah narkoba, itu kita pakai model TC. Oh, oke. Termasuk sebenarnya masalah-masalah ini nanti juga tadi kaitannya dengan gangguan mental ODGJ tadi, itu juga kita menggunakan TC.
Tapi memang beberapa sudah ada di dimodifikasi gitu ya, Iya, Pak, nggak betul. murni TC secara utuh itu. Tapi Intinya pada di situ adalah memberdayakan individu tersebut atau pasien atau klien itu dan memberdayakan masyarakat komunitas sekitar. Iya. Oke. Karena kan nggak mungkin nanti misalnya dirawat di rumah sakit jiwa itu hanya berapa hari maksimal kan ada ya Pak Iya. ya. Oke, Terus harus balik pulang. lagi ke rumah. Iya, balik lagi ke rumah kalau posisinya tidak dibantu oleh orang-orang Betul. sekitarnya. Jadi akan kembali lagi, akan Oh, muncul lagi, akan relapse oke. lagi. Pada terapi community ini khusus untuk yang mana? Anak dengan gangguan apa? Semuanya bisa sebenarnya. Anak yang misalnya tadi misalnya berhubungan dengan hukum yang sudah keluar, atau yang tadi satunya lagi anak yang apa Pak? Remaja bermasalah. Bermasalah. Bisa. Bisa. Nanti pada saat urusan dengan hukumnya sudah selesai misalnya Aha. gitu ya, kembali ke masyarakat kan kita tetap harus mempertahankan segala sesuatu yang sudah dibangun waktu rehabilitasi tadi. Di masyarakat harus tetap dikondisikan yang sama. Kalau tidak nanti di rehab berapa lama Pak? 2 bulan misalnya, kembali ke masyarakat udah nggak ada yang ngurusin, balik Dijauhin? lagi Oke. perilakunya. Oke. Atau Tapi bahkan ini dia kalau ke- kalau begini saya pikir itu yang perlu dikuatkan juga komunitas yang ada di sekitar dia ya. Betul. Karena Iya. kadang-kala kan justru mereka yang rejected terhadap orang itu gitu. betul, Hmm. betul. Karena apalagi anak yang bolak-balik melakukan itu gitu kan. Jadi daripada saya membantu dia, lebih baik saya menjauhi dia. Mungkin itu ya pikiran umum yang terjadi. Iya. Oke, nanti apa yang kemudian harus dilakukan Ibu kasih tahu ke kita. Pak Dewan ini baru sedikit loh Iya, iya. informasinya. Tapi dari sini saja sudah muncul banyak keprihatinan. Iya. Saya belum tahu loh dari Pak Wid ceritanya. Bagaimana, ada pengalaman apa, mereka itu siapa aja. Tadi ada 45, 2 diantaranya perempuan ya. Betul. Oke, terus kebiasaan-kebiasaan mereka apa. Saya percaya program pasti bagus. Cuman person to person kan beda-beda ya. Ya kan, ada yang Bapak komentar dulu deh, adanya balai ini dan kemudian ada psikolog yang mendampingi. Baru cerita sedikit, sudah prihatin, kompleks permasalahannya. Ya. Memang ini kalau kita lihat dari sisi urusannya, Bu, Mbak Indah, itu ada urusan kesehatan. Ya, Betul. Misalnya Kemanusiaan. gangguan jiwa, itu kan secara klinis kan kesehatan. Kemudian ada pendidikan, ini menyangkut mungkin pola hubungan, pola asuh di lembaga formal terkait dengan anak dan remaja kita. Nah, ada dinas sosial yang menangani ini masalah kemanusiaan soal ya. kesejahteraan sosial di dalamnya yang kita bicarakan ini. Ada lagi mungkin soal-soal pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak. Belum lagi memang stakeholder yang lain ya. Nah, alhamdulillahnya Mbak Indah, tema yang kita bicarakan saat ini kalau sesuai dengan fungsi dan ketugasan kami, khususnya di Komisi D, DPRD, DIY, alhamdulillah lagi-lagi kalau kita bicara Pomda DIY ini responsif dan artinya menangani persoalan yang ada di masyarakat ini dengan baik. Kita dengan Pak Gubernur Pomda itu sudah bisa menetapkan beberapa aturan payung hukum agar di dalam penanganan urusan ini jelas landasannya. Ada perda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Ya. Ini tentang tadi penyakit gangguan jiwa ya. Kemudian juga ada perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Ini bisa jadi ini menyangkut ini tadi gangguan kepribadian atau tadi yang ditangani Pak Widi di BPRS itu BPRSR itu tentang berhadapan dengan hukum ataupun permasalahan remaja. Ada juga perda tentang perlindungan dan penyelenggaraan pemenuhan hak disabilitas dan lain sebagainya. Bahkan ini rata-rata yang yang gangguan jiwa dan yang gangguan jiwa dan perlindungan anak itu kita terbitkan di tahun 2022. Nah, tidak lama kemudian itu sudah ada turunannya peraturan Pergub 63. ya dan lain sebagainya. Ini pokoknya responsif dan bisa Perizinan, dicek ya? di data Ya, statistik tentang penanganan persoalan sosial, kesejahteraan sosial di DIY ini. Komplit. Saya kira the best lah. Oke, baiklah. The best. Jadi artinya secara regulasi itu nggak masalah. Nggak masalah. Cuman bagaimana kemudian secara Ya. aplikasi di lapangan dan juga anggaran Nah, gitu ya. pergubnya itu Mbak Indah, ini kalau memang
secara konsekuen dan berkesinambungan dilaksanakan, saya kira persoalan yang kita bicarakan ini persentase tertangnya akan Oke, banyak. Ada baiklah. rencana aksi daerah tentang penanganan disabilitas, ada rencana aksi daerah tentang kesehatan jiwa, ini dibentuk tim tim pelaksana ya, Ya. di tim pelaksana di masing-masing kabupaten, bahkan mungkin di tingkat kecamatan. Ada aksi Zero Pasung, Mbak Jatuh, Zero Pasung, karena orang dengan gangguan jiwa ini persoalan di masyarakat tadi, di keluarga ini kadang-kadang salah asesmen, salah penanganan. Oke. Kalau di DI ini ada gerakan ini anti Pasung. Zero Pasung. Ya, oke, baiklah. J. Artinya Bapak sedang bicara bahwa secara regulasi aman. aman. Kalau Bapak itu kemudian bertindak selaku kepala dari Balai Penjenengan, itu juga berdasarkan ada payung hukumnya. Jadi tidak ada masyarakat yang kemudian merasa, loh kok Bapak kok bisa-bisanya nanti anak saya dia masukkan ke sana dan sebagainya. Semua itu ada aturannya. Iya. Dan Bapak menjalankan tugas sesuai dengan aturan itu. Betul. Dan filosofi dari banyak aturan yang kita sepakati bersama di Pemda ini, itu selain nanti rehabilitasi sosialnya, itu ada pemberdayaannya. Oke, baiklah. Sampai tingkat pemberdayaan, baik itu komunitas yang terkecil maupun sampai Oke. Baiklah. institusi pemerintah. Hal-hal baik kita sering juga mendengar soal apa yang dilakukan pemerintah. Saya pengen tanya juga ke Pak Wid, sebetulnya apa yang terjadi dengan anak-anak di sana. Ini perlu kita sampaikan ya, supaya masyarakat itu lebih mengetahui lagi keberadaan balai Anda. Dan sebetulnya anak-anak ini kan di tempat Bapak untuk ditolong, bukan untuk dihukum, ya kan? Ini yang perlu kita fokuskan gitu. Jadi apa Pak yang kemudian tadi kan Bapak saya sudah tanya ya, kenapa anak itu bisa masuk di situ, bagaimana caranya, ada MOU dan sebagainya, ada sesuatu yang ditandatangani, bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat, bisa dari sekolah dan lain-lainnya. Terus kalau sudah sampai ke sana, ngapain anak-anak ini? Saya tadi menjelaskan dua. Satu, anak berhadapan dengan hukum. Satu, remaja bermasalah sosial. Oke, Bapak kalau yang mana? Pertama dulu, yang anak berhadapan dengan hukum. Oke. Itu notabene itu adalah titipan dari aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, terus kejaksaan, maupun pengadilan. Sampai nanti putusan pengadilan itu juga bisa putusannya itu inkrah itu direhab atau di Balai Perlindungan dan putusan putusannya pengadilan. Tetapi kalau putusannya penjara di LPK, yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. DIY tapi tempatnya di Gunung itu. Jadi selama anak itu menjalani sidang dan sebagainya, biasanya mereka di tempat Bapak? Di tempat kami. Jadi bukan di rumah ya? Terus di tempat kami setelah dititipkan, sudah ada berita acara penitipan dari aparat penegak hukum, ya kami layani perlindungan dulu. Perlindungan hak dasarnya. Minimal hak dasarnya terpenuhi. Hak dasarnya misalnya? Pangan, sandang, Oke. papan, Oke. hiburan. Oh, hak dasar hiburan. Ya, iya, hiburan itu jangan terus wah kita piknik ke sana. Iya, Enggak. iya. Hiburan itu ya kegiatan ya. mereka berkegiatan main bola, main bulu tangkis. Oke. Di sana banyak ini Iya. apa, cabang olahraga yang bisa diikuti gitu. Ya, oke. Ada Kebetulan kepalanya pemain basket. ada pingpong, ada catur, ada karambol, Oke. ada sampai congklak. Oke, ada ya? Ada. Iya. Gitu. Jadi Ya. awalnya memang untuk perlindungan dulu. Ya. Setelah itu direhabilitasi. Nah, kami dalam rehabilitasi itu tidak sendiri. Kami juga bekerja sama, Dengan bersinergi dengan OPD yang ada di DIY, Ya. juga dengan profesional seperti psikolog. Klinis. Itu perlu kami mintai tolong untuk bekerja sama merehabilitasi mereka. Karena kami otomatis hanya rehabilitasi sosialnya gitu. Terus di sana ya ada pembinaan tentang keagamaan, semua agama sesuai agama masing-masing. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir gitu. Jadi Terus- ibadahnya lancar. Ya lancar. Ya. Pokoknya. Di sana terus kegiatan itu dari tidur sampai tidur lagi itu Oke. terkontrol karena kami ada
pramusosial namanya, yang mendampingi 24 jam. Oke. Kalau jam kerja, ada Bapak punya pekerja berapa sosial. pramu sosialnya? Pramusosialnya ada 9. Dari 45 anak itu tadi. Iya. Maksimal di sana berapa sih, Pak? Apanya? Anak-anak Daya saya di tampung. sana. Daya tampung, Iya, kalau daya daya tampung. tampung anaknya bisa 100. Oke. Daya tampung anggarannya 60. Pak, Paham. terang banget, Sesuai Pak. kemampuan Paham. keuangan kalau Iya, ini. saya underline ya. Ya, baik. Itu. Jadi itu 9 estimasinya untuk anak 100 berarti. Iya. Oh ya, oke. Terus. Terus di situ juga ada 4 pekerja sosial Ya. yang itu Untuk apa? itu nanti kan mengontrol pramusosial tadi. Oh, oke. Setiap ada kejadian-kejadian dan pendampingan itu terlaporkan ke Eksos. pekerja sosial. Oke. Yaitu saya tarik lagi ke belakang. Kalau itu ABH, itu kapanpun diminta oleh penitip, kita harus memberi. Anak Oh. berkebutuhan. ABH tadi apa? Berhadapan Anak dengan berhadapan dengan hukum. Oke. Kan ada sekarang sistem peradilan pidana anak Ya. itu mengutamakan restoratif justice. Justice, oke. Ya, Jadi kalau penyelesaian di luar Oh. hukum Hukum. gitu. Ya. Kalau itu diselesaikan, misalnya kasus pemukulan misalnya, terus korbannya orang tua korban sama pelaku, orang tua pelaku Damai. berdamai Ya. dengan kompensasi bla 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 bla, monggo silahkan, itu namanya RJ juga. Oke. Nah, Boleh diambil. boleh, Oh. tetapi Ya. kalau kasus-kasus tertentu yang ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun, itu biasanya diteruskan. Nah itu dalam rangka penyelidikan itu kan penitipannya itu kan berbatas waktu itu Oke. Berapa lama? 15 hari. Oh, 15 hari. Untuk Terus? kepolisian Ya. bisa diperpanjang Oke, sampai beberapa kali. per 15 hari. Perpanjangannya 10 hari. 10 hari. Jadi Terus panjang 10 hari nanti ternyata masih ada ini Panjang lagi. panjang lagi. karena kan penyelidikannya itu ya kita nggak tahu tadi. Butuh waktu. Terus nanti kalau sudah lengkap Mhm. diserahkan ke kejaksaan, Mhm. dan kejaksaan pun masih ditetapkan di tempat kita Oh, oke. sampai dengan putusan Putusan. pengadilan. Inkrah ya. Ya, Baru kemudian ini itu mau bebas untuk atau anak mau- berhadapan dengan hukum. Iya. Kalau yang tadi bermasalah, Kalau remaja bermasalah sosial, Mhm. kami mengharuskan, ya bukan mengharuskan, ya, sebaiknya dilakukan case conference dulu di tempat, misalnya sekolahan ya, musyawarah di sekolahan dulu. Oke. Kita memetakan permasalahan. Ya toh, kalau sudah ada, Kasus-kasus misalnya apa Pak? Contoh Ya. aja. Contoh. Nggak usah Mis- nyebut sekolah. misalnya kasusnya sering bolos, Sering bolos. terus merokok, merokok. suka tawuran, Nakal sama teman gitu. Oke. dan lain sebagainya. Ya. Nah itu kami diskusi dulu di lingkungan sekolah Oke. beserta orang tua. Keluarga, orang tua. Jadi Pak Kepala Sekolah ada, Guru BK ada, Ada. Ketua ada, Jadi, orang tua ada. Kita memetakan permasalahan itu sehingga nanti intervensi kita di balai itu bisa tepat. Tepat. Oke. Tetapi kalau di masyarakat, Iya. kalau ada laporan dan sebagainya, kita ke sana, kita minta keluarga, masyarakat untuk hadir. Oke. Masyarakat itu representasi dari kelurahan ya, entah itu nanti keserahnya, entah pak lurahnya, entah pak dukuhnya dan lain sebagainya. Kita memetakan masalah itu dan kita berbagi peran di dalam rehabilitasi. Kami merehabilitasi anaknya, terus barangkali kan yang perlu direhabilitasi tidak anak juga, Oke. Keluarga. Tadi yang saya sampaikan itu di data kami itu dari 100% itu 80% itu dari keluarga yang broken. Oh. Itu kan berarti harus didandani keluarganya. Oh, tapi tempat Bapak kan nggak ada kemudian keluarganya yang terus masuk situ kan? Ya Atau kan, ada? kan enggak. Oh, Kan anaknya yang masuk Iya. kami. Terus? Yang keluarga itu, makanya kami petakan dulu Terus? siapa nanti yang akan menggarap keluarganya. Ya. Kan di luar sana banyak OPD yang Oke. ada Puspaga ya, Oh iya, tempat TDP 3AP2. ada LSM dan lain sebagainya. Oke. Kita ajak untuk membahas dan berperan aktif. Karena apa? Anak itu tidak selamanya di balai. Oke. Nanti kan kembali lagi. Pada saatnya akan kembali. Ya.
Oke. Kalau kami kembalikan, Di terus sana. kondisinya itu masih Ibaratnya seperti itu. kolamnya belum bersih, Ah, ya nanti akan dia terkontaminasi lagi. Betul, gitu. Itu baru keluarga, Hmm. belum lingkungan Lingkungan. pertemanan, Oke, circle masyarakat. ya. Nah, itu kan masyarakat yang berperan, Oke. mungkin karang tarunanya dan lain sebagainya. Ada nggak sih Pak yang saya potong? Ada nggak anak yang pernah masuk tempat Bapak, kemudian sudah selesai, sudah lulus lah ya Pak ya, tapi masuk lagi? Ada. Oh oke. Dengan Kasusnya- kasus yang berbeda. Oh iya. Ya, tadinya Artinya kolamnya belum bersih ya? Iya. Tapi ada juga Mbak yang Hmm. banyak Hmm. cerita sukses gitu loh. Ada ada. ya? Ada. Iya nanti kita Ini kan cerita. Iya. pandangan yang negatif dan positif. Semua harus kita Semua harus ceritakan. kita gali, Supaya ya. masyarakat ngerti. Iya, iya. Kalau begini ini kan kita jadi punya gambaran apa yang dilakukan balai dan Iya. kawan-kawan. Oh Ada. seperti itu. Iya. Kenapa harus ada balai? Ternyata ada latar belakangnya. Nggak mungkin berangkat Iya. dari sebuah ruang yang kosong. Kasusnya itu berbagai macam ya. Hmm. Dari pemukulan, sajam, narkoba, terus sampai pembunuhan, Oke. terus pelecehan, Oke. dan lain sebagainya. Kalau narkoba sampai dia pada tahap ketagihan dan sebagainya, berarti ada treatment khusus juga di tempat Bapak? Kalau narkoba itu Ya. biasanya kan kurir. Oh, yang itu ya. Kalau Jadi pengantar ya. kalau anak itu disebut korban. Oh, tetap korban. Oke. Nah, rehabilitasinya tidak di tempat kami. Oh, ada lagi. Kalau kami kan pelaku. Oke. Kalau kurir kan pelaku. Ya, ya. Nah itu bisa direhabilitasi di tempat kami. Baiklah. Dan cerita berkali-kalinya itu ada, tetapi prosentasenya ya kecil. Oke, baik. Bapak penunjuk Runin, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar. Kayaknya butuh udara dulu untuk Iya. mencerna ini gitu ya dalam tanda petik. Tapi mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang muspro nih Pak. Kalau yang Amin. sudah benar usahakan ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang baik untuk anak-anak yang ditolong di sana. Pemirsa kami kembali sesaat lagi tetap dalam podcast yang dipersembahkan Dinas Sosial DIY Melayani Merantas. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Podcast ini persembahan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh DPRD DIY. Komisi D hari ini hadir untuk Anda. Ada Pak Arief, ada Pak Wid juga, Kepala Balai yang sepertinya punya tugas yang luar biasa mulia ya Pak, karena berkaitan dengan anak-anak kita, Hujatu psikolog kita. Ibu akan cerita ke kita. Tadi Ibu sudah bicara juga soal bagaimana terapeutik Community therapy. community. Jadi ini berbasis komunitas. Iya. Gitu. Iya. Oke. Pak Arief, Matur Sembah Nuwun, kalau regulasi kita itu sudah bagus ya. Jadi artinya semua bergerak untuk menangani putra-putri kita yang kebetulan bermasalah atau kemudian berhadapan dengan hukum. Ya, Pak, kegiatan di sana bagus ya. Bapak tadi sudah sampaikan ada beberapa petugas, Ya. bahkan kemudian anak-anak ada hiburan, mereka boleh olahraga, mereka boleh bermain. Mereka proses belajar mengajar di sana terselenggara. Ada. Tetap sekolah. Iya. Jadi kami mengusahakan mereka tidak putus sekolah. Ya. Hak pendidikannya tetap terlaksana. Walaupun itu mungkin dengan gurunya yang datang, Heeh. atau tugas-tugasnya yang datang, Oke. atau dengan Zoom. Oke. Jadi Online. pembelajaran online. Oke. Gitu. Baik. Jadi nggak ada satu anak pun yang tidak melanjutkan sekolahnya Ya. karena masuk ke balai ini. Ya. Itu ya Pak ya. Bahkan kalau orang tuanya diminta untuk mengundurkan diri bagi anaknya itu, Ya. kami stop. Oke. Jangan. Ya. Karena kalau orang tuanya sudah tanda tangan, Mhm. kami sudah nggak bisa mengusahakan sekolah di sekolah formal itu. Oh, oke. Nanti tapi ada sekolah non formal dan informal Oke. masih ada. Baiklah. Jadi orang tua nggak perlu khawatir kalau Ya. kemudian anaknya di sana tuh berhenti sekolah, Betul. ya kan? Tetap ada belajar mengajar yang ada di sana. Iya. Ujian tetap ujian. Tetap ujian. Bagus ya Pak ternyata. Iya, iya. Ya. Bu Jatuh, apa yang dilakukan? Tadi Ibu sudah sampaikan ke kita ini berbasis komunitas ya. Jadi masyarakat sekitar berperan serta. Iya. Apa yang bisa Ibu ajarkan ke kita semua masyarakat yang barangkali yang sewu, naudzubillah min dzalik, nggak pengen ya ada anak yang kemudian bermasalah dan kembali ke kelompok masyarakat. Iya. Jadi kalau kita menggunakan TC ini sebenarnya kan kita tidak hanya mengatasi gejala saja, tapi kita merubah tadi struktur kognitif cara berpikir anak yang mungkin keliru, yang pastinya keliru sih melakukan sesuatu yang salah, ini kan cara berpikirnya yang keliru. Kemudian pengembalian bahkan pengembangan norma-norma, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama itu kan pembentukannya nggak bisa anak sendiri.
Itu yang harus kerjasama ketika kembali ke masyarakat. Masyarakat ini kan luas, ada orang tua, ada tadi lingkungan pertemanan, ada tetangga, bahkan ada di desa, di kelurahan ada pamong-pamongnya yang semuanya itu bergerak. Karena ya memang anak itu kan, manusia itu kan kemampuan kesempurnaan berpikirnya itu kan di usia 25 tahun. Jadi kalau masih remaja, masih anak, dia melakukan sesuatu, itu salah satunya kan karena cara berpikirnya itu kan memang belum sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna ini kemudian jangan sampai menjadi sesuatu yang kebablasan atau negatif, ini peran orang-orang dewasa di sekitarnya yang harus hadir. Maka tadi tidak cukup hanya anak yang disembuhkan atau dipulihkan, tetapi penyiapan pada unsur-unsur atau lingkungan yang ada di sekitarnya tadi. Misal ya, orang tua harus kembali membangun komunikasi yang positif, yang komunikatif, tidak hanya ketemu secara fisik saja, tetapi ya ketemu itu ada obrolan terkait perasaan, terkait kebutuhan anak, itu kan yang kadang-kadang mulai hilang di dalam keluarga. Kemudian dalam keluarga juga pemberian teladan yang baik, karena anak ini kan modeling dari lingkungan terdekat. Kalau lingkungan terdekat orang tua, ya yang dicontohkan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak dekat, dia akan cari lingkungan yang terdekat, teman-temannya negatif, ya yang dicontoh adalah teman-temannya. Nah, maka harus dihadirkan itu, termasuk kepedulian tetangga, bahwa yang merawat anak ini sebenarnya bukan hanya tugas orang tua, tetapi tugas masyarakat juga. Misal jam segini kok masih malam, masih main, ya tetangga yang melihat bisa untuk memberikan nasihat atau apa, atau menelponkan orang tuanya. Jadi fungsi pengawasan itu juga ada di dalam masyarakat. Jadi itu di dalam TISI itu yang digerakkan, bahwa si klien sendiri dan masyarakat itu menjadi instrumen utama untuk saling menolong perubahan tadi. Kliennya harus aktif, kemudian masyarakatnya juga harus membantu. Ya, baik. Atas dasar ini artinya pelibatan aparat-aparat yang ada di tempat tinggal ya, RT, RW, kelurahan, ini diajak pangandikan soal TC ini mestinya ya Pak? Iya. Ngaten nggih? Betul. Kalau tugasipun sinten yang seperti ini Pak? Dinas kemudian turun untuk juga ngobrol sama Tugas teman-teman. bersama. Bukan artinya yang leading. Iya, leadingnya. Kalau yang di tempat kami itu ada TC juga. Ya. Itu tapi sudah dimodifikasi. Dengan? Dimodifikasi dengan kondisi anak-anaknya. Gitu. Kami ada struktur manajemennya. Jadi House of Manager ada, terus ada Program Manager ada, Facility Manager ada, terus Case Manager ada. Itu House Manager saya yang mengatur semuanya tentang di situ. Terus ada Program Manager itu kasih ke kepala seksi yang punya program. Mau dibentuk seperti apa itu secara teknis dia. Terus Facility Manager itu Kasubag Tata Usaha. Nanti apa-apa yang dibutuhkan itu yang menyediakan itu. Terus Case Manager. Case Manager itu adalah pekerja sosial. Itu. Nah, terus program sendiri punya struktur kami. Ya, ada namanya X-Team. X-Team itu pengurus. Jadi mereka yang sudah senior itu membantu mereka yang junior. Jadi ada satu X-Team ketuanya. Nah, ketua itu membawai, nanti ada badi. Itu setiap asrama itu ada ketua asramanya tuh. Nah, itu tentang keamanan, tentang ketertiban dan sebagainya. Badi tadi harus melapor. Itu kalau ada misalnya kan biasa itu dari konflik. Di situ juga ada konflik lagi dengan anak-anak sesama yang ada di asrama. Karena mereka kan dari berbagai latar belakang, bahkan geng sekolah. Ya. Belum geng masyarakat. BBC. Geng sekolah itu kadang-kadang ketemu antar geng di situ. Itu kalau nggak ada badi tadi ya akan crash. Jadi ini orang khusus yang dipilih ya? Iya itu. Terus ada namanya HOD. HOD itu House of
departemen, yaitu membawai mereka yang mengurusi departemen kurikulum. Misalnya sekarang jam ini, hari ini itu bimbingan agama, itu menyiapkan, Oke. memastikan kelas bagus, terus anak-anak bisa masuk sesuai agamanya masing-masing. Dan ada departemen yang ngurusi masalah dapur, Oke. memastikan Logistik aman. logistik aman. Iya, iya, iya. Iya, tapi ini kan ada dalam sebuah institusi yang Iya. memang siap menghadapi ini gitu. Kami mereplikasi itu. Oh, itu direplikasi. Iya, di situ. Oke. Kalau tidak direplikasi itu, ya itu tadi bahwa dia itu tidak akan sembuh sendiri, tapi sembuh bersama, Oh, saling menolong, Oke. seperti itu. Oke. J. Jadi prinsipnya gotong royong, Baik. yang senior, Ya. yang junior, terus yang lemah dibantu yang kuat Oke. dan lain sebagainya. Oh. Dan bahkan di tempat kami itu ada juga bimbingan keterampilan Mhm. untuk membekali anak-anak ini keterampilan tertentu gitu. Oke. Ada boga, ada craft, ada otomotif, ada las. Kalau dulu batik sepeda, tapi sekarang ya karena pengurangan anggaran, Oh, efisiensi ya. cukup oke. itu. Gitu. Baiklah, J. Mm. Atau sebenarnya nuwun Bapak. Kembali ke Bu Jatuh ya. Tadi kan secara psikologi ketika anak itu ngobrol sama ibu, karena ibu tahu ilmunya, ya ibu bisa memetakan itu dan memberikan jawaban atas banyak pertanyaan dan sebagainya. Ini biasanya sama Bu. Kalau mereka konseling sama ibu nggak di sana? Iya, Iya. iya. Apa yang biasanya diobrolin Bu? Diobrolin karena kita itu pendekatan yang memang paling sulit menghadapi klien itu adalah klien remaja ya, Ya. yang usianya tanggung gitu kan, yang tadi ngerasa tidak punya masalah, apalagi kalau yang laki-laki itu wah lebih lagi nggak mau ngomong gitu kan. Maka memang kita perlu membangun raport itu lebih lagi. Jadi kalau kita memulai obrolan ya obrolannya dari sesuatu yang mereka sukai. Jangan sampai mengobrolkan sesuatu yang menjadi masalahnya dulu, sesuatu yang nggak disukai itu biasanya akan resisten, terus akan ada penolakan. Nah, tapi kalau sudah terbangun kedekatan, dia akan mulai kok ngomong. Ya tergantung apa yang kita tanyakan sebenarnya berawal dari kita tanyakan. Misalnya terkait dengan gimana sehari-hari, terus dia cerita. Nah, saya pernah menanyakan itu waktu itu di salah satu institusi gitu yang ada anak-anak, kita lagi terapi kelompok, kita tanyakan. Waktu itu tema kita tentang bullying. Oke. Ya. Siapa yang sebutkan satu orang yang selama ini kalian ingat pernah membuli? Yang dijawab apa? Apa? Orang tua. Oh. Oke, orang tua. Yang kedua, siapa? Guru. Oh, oke. Ini hal-hal yang anak-anak ini ternyata hal-hal yang yang negatif yang mereka dapat itu lebih banyak didapat dari orang-orang terdekat. Ternyata. Nah, apakah salah orang tua juga? Enggak juga ya, karena orang tua nggak ada belajarnya jadi orang tua ya Pak kita ya. Jadi otodidak jadi orang tua kita kan pasti adalah trial and error. Tapi ternyata anak-anak kita kebanyakan begitu. Di klinik pun begitu. Ketika kita ada anak-anak nggak mau sekolah, menolak sekolah, atau dia depresi, ada percobaan self harm ataupun suicide. Ketika kita assessment, oh ternyata dari keluarga. Nah ini yang memang butuh kenyamanan. Ketika dengan anak remaja itu yang kita hadirkan adalah kenyamanan dulu. Mereka dengan kenyamanan itu bisa terbuka. Yang dibicarakan apa? Ya yang dibicarakan masalahnya kalau dia sudah terbuka, sudah nyaman. Maka kenapa di rumah itu yang dihadirkan adalah kenyamanan. Kalau anak nyaman, dia akan terbuka dengan orang tua, dia punya masalah, dia mau cerita. Yang sering terjadi sekarang adalah ketidaknyamanan itu yang hadir di rumah adalah ketidaknyamanan. Sehingga anak menghadapi situasi yang sedikit bermasalah, nggak cerita. Agak bermasalah, nggak cerita. Yang bermasalah banget, nggak cerita. Akhirnya apa? Banyak kan yang dipendem, duar. Tiba-tiba masuklah ke sini. Itu. Jadi yang dibutuhkan kenyamanan supaya anak bisa cerita apapun. Baiklah. Kalau kemudian mereka sudah berhasil lulus di sana, pulang ke rumah, apa yang harus dilakukan keluarga dan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja keluarga dan lingkungan itu kan harus siap dengan apa sih yang terjadi dengan anak, yang dibutuhkan apa. Maka tadi betul banget bahwa kita juga harus memberikan paling tidak
edukasi terhadap masyarakat dan keluarga terkait permasalahan yang dihadapi anak. Jadi yang dipandang itu tidak hanya sisi negatif anak, tetapi kenapa anak bisa seperti itu, faktor-faktor penyebabnya apa, yang mungkin salah satu diantaranya adalah orang tua dan masyarakat sendiri. Nah, itu yang harus diperbaiki sehingga ketika pulang, rumah dan masyarakat itu sudah siap. Misalnya, oh kemarin yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Orang tua sudah punya bekal untuk ngomong secara nyaman, sudah ada waktu, sudah ada ya waktu-waktu jadwal-jadwal tertentu untuk bersama anak. Kemudian masyarakat juga begitu pulang. Yang sering terjadi pulang itu ada label ya Pak malahan. Iya. Ada label bahwa oh itu dari sana loh dia habis dihukum bla 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 bla. Padahal ternyata kan bukan tempat untuk penghukuman, tapi taunya masyarakat begitu misalnya. Akhirnya yang terjadi labeling sehingga mungkin ada tetangga yang jangan main sama itu loh, kemarin habis keluar dari Habis situ loh. dari penjara Nah, anak nah, misalnya gitu, ekstrim ya orang tuh ya kalau nggak ngerti, enggak Pak? Oke. Nah, itu yang diperlukan untuk mengedukasi bahwa ya masyarakat ini justru harus mengajak, ngaroke. Gak kayak gitu. Misalnya anaknya besok kalau ada kegiatan pemuda dia dihampiri ya, diajak ya. Nah, itu kan yang harus dibangun, diundangi, dilibatkan. Oke. Nah, ini kan butuh kesiapan. Ya. Kalau tidak pernah diberikan edukasi, ya sudah masyarakat akan begitu terus gitu kan. Makanya butuh tadi tim-tim yang turun ke lapangan untuk sebelum pulang itu harus menyiapkan dulu komunitasnya. Kolamnya. Iya, harus bersihin dulu gitu loh. Oke. Termasuk komunikasi ya berarti ya. Betul, komunikasi penting. Pak Nyon Sewu di sana tuh kan nggak di sel nggak apa gitu Pak, bentuknya asrama ya? Iya. Oh asrama. Asrama. Seperti kos-kosan gitu. Betul. Oh iya. Ada yang bentuknya dom, ada yang kamar-kamar. Oke. Kalau yang Nyon Sewu kayak lembaga pemasyarakatan anak yang di Gunung Kidul, itu bentuknya seperti apa Pak? Ya berbeda. Berbeda ya. Iya. Dengan tempat Bapak berbeda. Iya. Tapi toh di sana Ibu cerita Pavilion. ternyata seperti kita Pesantren. Iya. gitu. Oh iya. Jadi bukan jeruji-jeruji seperti yang di sinetron gitu. Bukan. Oh. Nyebutnya aja juga bukan sel gitu ya. Di sana disebutnya pavilion gitu. Jadi ada beberapa rumah begitu, di dalam rumah ada beberapa kamar. Ada kamar mandi, ada aula begitu. Oke. Cuma memang dia nggak boleh keluar masuk secara bebas gitu ya. Iya. Karena masih dalam pembinaan. Iya. Oh iya oke. Ini clear ya, membangun imajinasi masyarakat, termasuk pemahaman masyarakat mengenai hal ini. Gitu. Oke. Pak Dewan, Rasul Bapak. Saya itu lebih tertarik gini ya Mbak ya. Ini kan posisi istilah kuratif ya yang kita bicarakan. Nah memang standar pelayanan yang diberikan oleh pemuda di urusan sosial ini sudah tinggi loh Pak. Sudah bagus. Ada Balewe 6 ya. 6. Belum lagi dinas-dinasnya. Perdanya sudah ada. Tapi kalau kita melihat fakta, data gitu, ada lonjakan terkait dengan penyakit jiwa di DIY ini. Dan rata-ratanya itu di angka 9-10% ini di atas rata-rata nasional. Memang ini satu hal yang memprihatinkan. Jadi PR ya? Maupun gangguan kepribadian dan yang lain-lain. Saya kira ini fenomena yang perlu kita antisipasi bersama. Nah kemudian ini yang disampaikan diskusi kita tadi terkait dengan kesiapan lingkungan, masyarakat, kelompok, keluarga. Ini saya kira upaya-upaya yang memang lebih utama kita lakukan. Semacam upaya-upaya preventif. Karena ini nyatanya lonjakannya itu kok ada di atas rata-rata di DIY ini. Penanganannya padahal sudah siap kita. Tapi tadi yang disampaikan ada keterbatasan anggaran. Walaupun kami mendorong, kami dari Komisi D ini yang mendukung lah ketersediaan anggaran yang cukup, tapi tetap saja di Panti ini kuotanya 100, baru bisa anggarannya 60. Yang mungkin yang balai yang lain mungkin tersediaannya 150. Baru bisa sekian. Nah ini memang upaya-upaya yang harus kita lakukan. Saya pernah bermitra dengan di pemberdayaan perempuan, anak, dan keluarga ini menelurkan perda ketahanan keluarga. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Yang terpenting fungsi keluarga jalan. Ini saya kira kalau fungsi keluarga ada 12 atau berapa Mbak? Misalnya cinta kasih, reproduksi, pendidikan, sosial, kemudian juga ekonomi terpenuhi dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang kita
diskusikan ini mungkin sedikit banyak teratas. Stigma misalnya yang keluar dari panti itu ya Pak Widi ya, itu memang karena menurut saya ini solusi terakhir. Solusi yang sebelumnya itu kan banyak melalui konseling, layanan-layanan psikologis ini kita perkuat lah mungkin ya, sehingga menarik diskusi kita itu pemberdayaan kelompok yang aktif, yang partisipatif Mbak, untuk mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial ini. Saya kira ini yang jadi komen saya lah. Pak Widi mungkin tugasnya di lembaganya, di balainya. Iya. Makanya tadi ketika Ibu bicara wilayah rehab, bicara bahwa ini harus begini, yang masyarakat harus seperti ini, kan itu juga melibatkan aparat-aparat desa kita, gitu. Artinya jangan sampai semuanya menjadi lah ini tanggung jawabnya siapa, benar tanggung jawabnya bersama, cuman harus ada leading sektornya supaya ini bisa kemudian dilaporkan. Sudah. Pak Widi, saya tanya ya, yang katakanlah gini, panti-panti atau balai-balai itu kan kalau menurut saya alternatif terakhir. Terakhir. Tapi ada filosofi atau semangat kita di pemberdayaan ya, misalnya Grahita itu Pak. Itu kan ada kita kubur-kubur tadi disampaikan ada pembekalan keterampilan. Tapi sampai pada kelompok usaha bersama, sampai ada yang cerita sukses Mbak. Dia bahkan bisa produktif. Padahal dari ODGJ. Itu Itu berarti kan sisi pemberdayaan ya. Tapi di balai yang lain bukan di tempat Bapak ya, yang itu. Di BRSPKL. Jadi bukan balai yang untuk rehabilitasi anak-anak ini, gitu ya. Saya setuju sekali dengan pendapat saudara saya ini. Kolega teman. Bahwa begini, balai itu adalah alternatif terakhir. Betul. Setelah alternatif yang lain itu dilakukan buntu baru masuk ke sini. Jangan ada masalah langsung balik. Mila kan memang harus yang seperti Ibu ini ilmunya dimiliki oleh masyarakat, gitu loh Pak. Maksudnya. Jadi ilmu ini harus ditransfer ke masyarakat supaya masyarakat itu tahu dan terketuk hatinya untuk melakukan hal yang sama. Bukankah ini community basisnya? Artinya kan berbasis komunitas. Gitu kan, karena baru 1 semester. Itu kami tidak aja melayani 60, tapi sudah 180. Keluar masuk, berganti. Keluar masuk. Tapi kan kalau itu bisa ditangani oleh masyarakat. Nggak terlalu banyak di tempat Bapak, maksudnya gitu. Saya lebih suka nggak laku pada saya. Tapi tertangani di luar. Jangan tidak tertangani di luar, terus tidak tertangani di balai. Supaya tertangani di luar, masyarakat awareness-nya harus tinggi. Tapi dia punya ilmu. Pertanyaannya instrumen Pak, instrumen layanan penanganan di luar balai. Sebelum balai itu apa saja yang perlu? Kan kita sekarang sudah dibatasi dengan Undang-Undang Kewenangan Daerah ya. Provinsi itu ada di panti atau balai. Daerah tingkat 2 ada di masyarakat. Seharusnya. Itu di tingkat 2. Di tingkat 2. Tapi kami tetap mendorong, walaupun kami hanya di balai dan menelurkan aturan-aturan dan lain sebagainya, itu mendorong tingkat 2 untuk bisa melakukan itu. Baiklah. Ini kami kepegang ya. Jadi maksudnya ke sana. Kita berbagi peran sama teman-teman di kabupaten kota. Bu Jatuh, ada prinsip-prinsip terapeutik community yang harus diterapkan dalam konteks rehabilitasi sosial masyarakat? Iya, kalau prinsipnya di therapeutic community ini kan tadi kembali lagi kita mau menggeser pemulihan yang tadinya biasanya di rumah sakit jiwa, di balai begitu, tidak selalu di situ, tetapi tadi ditangani di masyarakat. Kalau nanti seperti itu, nanti balainya penuh, rumah sakit jiwanya penuh, kita punya anggaran juga terbatas, gitu kan ya. Makanya prinsipnya itu kita harus ya kalau di dalam terapeutik itu memang tadi artinya saling menolong. Untuk sembuh itu klien harus berperan, masyarakat harus berperan. Intinya 2 itu. Aktif kedua-duanya. Jadi klien sendiri nggak boleh rejected ya? Nggak boleh, nggak bisa. Makanya tadi kenapa harus terapi komunitas kan sebenarnya 24 jam ya Pak ya? 24 jam itu kan membangun kebiasaan. Yang tadi berpikirnya salah, ini dibiasakan terus tiap hari 24 jam selama berbulan-bulan. Mungkin kalau kita
Di psikologi itu perubahan perilaku itu minimal 3 bulan. Oh. Nah, di situ maka kegiatan itu terus menerus. Untuk apa? Untuk membiasakan dia dengan kebiasaan baru. Entah tadi cara berpikirnya kita rekonstruksi dengan yang lebih baik, regulasi emosinya, membangun nilai atau normanya tadi itu dibangun lagi. Oke. Nah, itu harus kliennya sendiri harus aktif Oh. dan dibantu oleh tadi masyarakat. Yang ada di sekitarnya. Betul. Yang paling penting juga keluarga. Iya. Baik, di tempat Bapak itu minimal berapa hari Pak tadi? 15 hari itu ya? Ya, 15 tergantung hari. penitip. Kadang Oh, dua, Panjang. kadang 2 minggu, kadang seminggu kalau mereka sudah berhasil mempertemukan antara korban dan pelaku, keluarga korban Dan pelaku selesai? itu, Ya, selesai Oh. gitu. Tetapi yang RBS itu maksimal 6 bulan. Oh, Maksimal. oke. Maksimal. Maksimal ya, Maksimal 6. 6 bulan. Paling cepat Paling cepat tergantung 3 bulan. 3 bulan. Bulan. Oh, tadi Perubahan sesuai dengan perilaku. itu ya? Ya, karena kami ada Permensosnya, Permensos nomor 5 tahun 2017. Itu rehabilitasi sosial 36. itu minimal 3 bulan, maksimal 36 bulan maksimalnya. Oke. Kalau itu tidak berhasil berarti rehabilitasinya harus dipindah. Terus dipindah kemana? Ya, metode dengan metode yang lain. Oke. Gitu. Karena kadang-kadang PMKS atau PPKS ya, pemerlu pelayanan kesehatan sosial itu Ya. kadang-kadang double permasalahan. Oh, oke. Misalnya apa dengan apa? Dia korban tindak kekerasan, Ya. tapi Oke. juga jiwanya kena. Oke. Ya, Hmm. ya. Kami kan standar korban tindak kekerasan. Terus yang jiwanya itu ditangani mestinya sendiri. Oh, jadi Gitu. tidak di tempat Bapak ya? Tidak. Yang bisa dari tempat Bapak terus kemana lagi? Gitu? Iya. Oh. Dan itu beberapa PPKS itu memang ada irisan-irisan Oke. gitu. Yang penanganannya harus integral. Iya, Gitu. iya. Kalau hanya satu permasalahan aja ya cukup. Yang ini nggak selesai tapi masalah yang lain. Iya. kan? Jadi hanya lulus di bidang ini, yang Betul. satunya dia nggak lulus gitu. Belum kalau 3 atau 4 ya. Betul. Memungkinkan. Memungkinkan. Ibu tugas di mana saja untuk ini? Balai tempat Bapak Ibu juga ada di sana? Enggak. Saya nunggu di Belum, undang belum. nih. Oke. Belum baik. nanti katanya Baik, baik. oh nanti. Oh, Iya, iya, baik. saya siap. Tapi yang di Gunung Kidul Bu tugas di Iya, sana. kemarin yang Artinya kita bisa bilang ke masyarakat bahwa Ibu kompeten untuk menangani ini karena Ibu sudah ditugaskan juga di sana. Iya. Gitu. Oh, oke. Baik. Waktu kita nggak banyak lagi, tapi bolehlah kita sekitar 2 menit gitu untuk bicara. Pak Dewanadi terakhir ya Pak ya. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai bagian terpenting supaya podcast ini bisa menggugah hati masyarakat untuk sama-sama kita membuat anak kita hidup dengan nyaman ya di keluarga. Jangan sampai balai memang ada, Iya. cuman ya Apa mudah-mudahan terakhir? tidak sampai ke sana. Ya. Jadi memang poin utamanya adalah kita itu yang namanya pemulihan itu tidak harus mahal. Terus kalau ke rumah sakit kita nggak punya BPJS kan mahal ya. Bolak-balik ke psikolog mahal gitu kan. Tidak harus mahal. Makanya kenapa tadi kita cukup dengan kepedulian antar sesama kita, antar tetangga, antar anggota keluarga. Yang pertama, tidak harus mahal. Yang kedua, obat saja dalam pemulihan itu tidak cukup. Mungkin obat hanya ada diberikan untuk gejalanya, tetapi klien ini juga perlu diberikan peran, diberikan tanggung jawab, diberikan cara-cara bagaimana meregulasi emosi. Jadi nggak cukup hanya obat. Dan yang ketiga adalah komunitas itu sebenarnya adalah obat yang paling tepat. Bagaimana kita menjadikan komunitas itu sebagai upaya preventif tadi, bagaimana sebagai upaya untuk mengobati, itu adanya di komunitas. Sehingga ya ketika kita berada di dalam sebuah komunitas supaya kita bisa membantu preventif dan kuratifnya, mari kita komunikasinya itu komunikasi yang efektif dan asertif. Supaya apa? Terasa enak untuk orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita itu nggak semuanya punya mental yang sehat. Mungkin ada yang sedikit gitu ya, ketika dengar pembicaraan kita bisa memicu sebuah perasaan yang nggak nyaman. Dan kita kan jadi pemicu nih, kita juga berarti harus bertanggung jawab untuk memulihkan. Oke. Nah, di situ sehingga ya pemulihan itu mari kita lakukan bersama-sama karena kita bagian dari komunitas, kita juga
mungkin menjadi salah satu bagian penyebab seseorang itu mempunyai permasalahan, maka mari kita bertanggung jawab bersama untuk membuat komunitas ini menjadi salah satu pendekatan tadi dengan TISI tadi, karena dengan TISI itu kan dia ada 2 tugas untuk melakukan upaya preventif dan tugas untuk melakukan upaya kuratif. Jadi ya mulai dari pembicaraan kita ini semoga bisa berlanjut kemana-mana ya Pak ya. Oke, Ya, Biar betul. masyarakat kita juga tergugah bahwa bagian dari pemulihan itu adalah kita semua. Oke, baiklah. Monggo Pak Wid. Karena basis saya sosial, maka yang pertama adalah hubungan sosial yang terkecil adalah keluarga. Maka kuatkanlah keluarga. Karena permasalahan sosial itu muncul karena keluarga yang tidak harmonis. Salah satunya dan kebanyakan begitu. Yang kedua, itu melebar lagi ke komunitas. Jadi kalau dulu dia ada istilah mengatakan ojo pilih konco. Oke. Tapi sekarang kalau Milih berteman kalau- harus milih. Oke. Iya, karena ada teman yang negatif, ada teman yang positif. Itu. Dan jadikan balai atau panti adalah alternatif yang terakhir. Oke. Itu aja. Baiklah. Terima kasih. Manuwun Pak Wid. Ya, monggo Pak Dewan. Kuatkan, tingkatkan rasa gotong royong sebagai ciri khas keistimewaan DIY, peduli lingkungan. Dengan itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Baik. Semoga bisa ya. Ya, Amin. Bapak, monggo dari ketugasan masing-masing, dari lini tugas masing-masing berjuang untuk anak-anak kita. jangan Semuanya, Pak. bebankan soal kesejahteraan sosial hanya kepada dinas sosial. Ya, Kasihan. pasti masyarakat ini Ya. harus ya. Dan jangan bebankan sama psikolog kalau nggak masalah ya. Oke, kalau begitu beban kembali ke Anda. Enggak, Kita semua. enggak gitu ya. Oke, baiklah. Ini bercanda. Dari ketugasan masing-masing kita yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu ini memiliki effort yang luar biasa untuk membuat anak-anak kita lebih nyaman dan kemudian keluar dari masalah yang dia derita, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pak Dewan, Bapak Sumbanwon, Pak Sami-sami. Wid, terima kasih. Di Semangat Bapak. Titip untuk anak-anaknya. melayani merantasi. Melayani merantasi. Jatuh atas Sumbanwon ya. Sama-sama. Tidak bosan untuk membersamai mereka karena ini tugas yang sangat mulia Tuh. supaya bisa mengembalikan mereka ke tengah masyarakat dengan bahagia. Ya, kita pamitan dulu ya. Kadang-kadang ngobrol seperti ini kita jadi tahu tapi sisi lain kita sedih. Ya. Cuman jangan sampai larut ke dalamnya. Kita lakukan yuk, partisipasi yuk. Kalau ada yang datang lagi kembali ke masyarakat, jangan di-reject ya, temani mereka. Mereka butuh kita semuanya. Saya Indah Dina bersama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Jakarta dan juga DPRD DIY kembali lagi untuk podcast yang akan datang. Dinsos DIY melayani merantasi. Terima kasih.